Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Akbar, NRP 21. Di sini saya akan mendemonstrasikan kuis 2 keamanan jaringan tentang penggunaan Squid. Nah, di sini terdapat topologi, yaitu pertama, user melakukan login ke proxy untuk melakukan akses web atau internet. Nah, proxy ini akan menggunakan digest-out, yaitu Squid. Kemudian setelah user berhasil login, maka user akan diarahkan menuju web atau internet yang akan diakses. Nah, di sini terdapat skenario-nya. Skenario yang pertama yaitu user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema digest. Jadi yang pertama menggunakan skema digest. Untuk yang kedua, user dan password tersimpan di database menggunakan MariaDB atau MySQL. Yang ketiga, jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Di sini saya menggunakan VMware. Saya akan mencoba untuk langkah yang pertama, yaitu user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema digest. Nah, di sini saya menggunakan 2 VM. Yang pertama yaitu Debian versi 8, yaitu untuk komputer servernya. Untuk yang kedua menggunakan Debian versi 9, yaitu untuk PC client. Jadi yang 8 PC server, yang 9 PC client. Kemudian saya coba login yang di servernya. Nah, pertama yang dilakukan adalah menginstal Apache 2 dan Squid. Di sini saya menggunakan Squid 3. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan penginstalan Apache 2 dan Squid, maka di sini prosesnya seharusnya langsung selesai. Setelah itu saya mengaktifkan out digest-nya sesuai dengan skema yang pertama, yaitu dengan command a2nmod out digest. Di sini saya melakukan enable untuk modul out digest-nya. Nah, ini sudah enable. Setelah itu langkah berikutnya yaitu saya melakukan restart service Apache-nya. Setelah saya melakukan restart Apache 2-nya, kemudian langkah berikutnya yaitu saya mengatur konfigurasi pada Squid-nya. Di sini Squid-nya terdapat pada etc squid.com. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi Squid-nya. Nah, agak lama ya. Setelah itu kita cari. Nah, ini insert your own rule. Sini saya menambahkan konfigurasi seperti ini, yaitu untuk menambahkan digest file yang saya letakkan lognya pada file var.www.html di folder test dan di file.txt. Sini saya melakukan password proxy required, yaitu jika user melakukan login melalui proxy harus memasukkan password. Dan untuk di sini jika terdapat gagal, maka saya akan mengubah format dari Squid-nya menggunakan komen seperti ini. Setelah itu saya simpan, saya save. Maka langkah selanjutnya yaitu adalah saya melakukan restart pada Squid-nya.
Setelah saya restart squidnya, saya cek untuk status squidnya apakah sudah running atau belum. Nah, sudah running squidnya. Kemudian saya cek di folder var www.html folder test yang yaitu file.txt tadi, yang dimana untuk menyimpan lognya saya pertama melakukan pembuatan out details-nya dulu yang berisi tentang username, out, dan passwordnya menggunakan komen ini sudo https pada file.txt. Untuk outnya saya menggunakan pens dan username-nya Fadil. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan user ini, maka saya akan merubah passwordnya. Saya menggunakan passwordnya yaitu Fadil. Nah, kemudian saya cek di file.txt-nya. Nah, ini sudah terdapat username, Fadil, outpens, dan password yang telah dienkripsi dengan MD5. Kemudian saya buat satu lagi dengan username Akbar. Saya buat passwordnya sama seperti yang Fadil tadi, yaitu Fadil. Di sini saya membuat password yang sama. Kemudian saya coba buka filenya lagi. Nah, di sini akan terdapat dua baris log, yaitu untuk yang username Fadil dan username Akbar. Di sini passwordnya saya set sama, yaitu Fadil, tapi di sini enkripsinya berbeda karena di sini enkripsinya itu berisi username, out, dan password, sehingga meskipun passwordnya sama, nilai MD5-nya atau tampilan di enkripsinya berbeda karena di sini username-nya berbeda, yaitu Fadil dan yang satunya Akbar, sehingga meskipun passwordnya sama, maka enkripsi MD5-nya tetap berbeda karena di sini password MD5 ini menggunakan username, out, dan password. Nah, setelah selesai, maka di langkah selanjutnya yaitu saya melakukan konfigurasi di browser pada PC kliennya. Nah, sebelumnya saya cek dulu, saya buka Google, saya refresh, oke, bisa. Kemudian di sini saya melakukan konfigurasi proxy ya. Ya, sebelumnya itu saya cek IP dari servernya untuk melakukan konfigurasi proxy di PC klien. Ini titik 5 ya belakangnya. Nah, kemudian di sini saya buat manual proxy dan saya buat ini adalah saya set IP dari PC servernya, yaitu 192.168.1.5. Nah, seperti ini. Setelah itu portnya 131.168 saya oke. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses Google kembali, saya refresh. Nah, karena di sini saya menggunakan proxy dengan IP PC server, maka di sini akan diminta untuk melakukan login proxy menggunakan AuthDKeys. Sini saya tulis username-nya Fadil dan saya passwordnya Fadil juga. Nah, saya oke. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk pada Google-nya menggunakan proxy. Jika tadi terdapat gagal, maka akan ditolak untuk mengakses google.com ini, maka akan terjadi error atau tidak bisa mengakses google.com ini menggunakan proxy. Nah, itu tadi adalah merupakan skenario untuk user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema guys. Jadi yang pertama sudah selesai, kemudian saya akan beralih untuk skenario selanjutnya, yaitu skenario 2, user dan password tersimpan di database. Pertama yang dilakukan yaitu adalah saya menginstal
SQL Server pada PC server, yaitu dengan perintah install MySQL. Saya di sini menggunakan MySQL, jadi saya install MySQL servernya. Karena sebelumnya saya sudah install, maka langsung saja saya buka MySQL-nya. Ini saya menggunakan user root. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat database MySQL dengan perintah create database. Saya beri nama quiz2 hingga saya langsung saja masuk ke database-nya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dan isi tabelnya seperti perintah sintak SQL biasanya, create tabel, kemudian insert into. Maka saya akan langsung saja menampilkan tabelnya. Nah, di sini saya beri nama tabelnya squid. Setelah itu saya tampilkan data yang ada di squid dengan perintah squid. Nah, di sini terdapat dua data yang sudah saya isi sebelumnya, yaitu username Fadil dan Akbar, outnya pens, dan password yang berbeda yang sesuai saya jelaskan pada percobaan pertama tadi. Sehingga di sini terdapat kolom username, out, dan password, yang dimana nantinya tabel ini akan digunakan untuk mengisi data pada file .txt yang sebelumnya saya buat. Nah, kemudian setelah itu saya exit dan saya install PHP pada PC server di sini. Sebelumnya saya menggunakan PHP 7, yaitu perintahnya pdb install PHP 7.1 dan MySQL-nya. Karena sebelumnya saya sudah install, maka langsung saja saya cek PHP -p. Nah, di sini saya ada keterangan bahwa saya menggunakan PHP 7.1 yang sudah aktif. Sehingga langkah berikutnya saya buat file, yaitu adalah file 2.php, di mana isinya adalah seperti ini. Pertama, saya inisialisasi username, server name, password, dan nama database-nya. Ini server name localhost, username-nya root, password-nya root, dan database-nya sesuai tadi, yaitu quiz2. Pertama, saya membuat koneksinya. Sini saya menggunakan kelas MySQLi untuk melakukan koneksi ke database quiz2 tadi. Kemudian ini adalah untuk cek koneksi apakah koneksi gagal atau koneksi sukses. Jika gagal akan menampilkan koneksi gagal dan errornya. Dan di sini saya inisialisasi variabel SQL untuk memilih semua data yang ada di dalam database squid, di dalam tabel squid. Nah, kemudian resultnya saya taruh di sini di variabel result ini dengan isi adalah query dari SQL tadi. Kemudian langkah berikutnya yaitu saya melakukan cek data pada result tadi. Dan jika data pada result tadi row-nya atau barisnya lebih dari 0, maka saya akan melakukan membuka file.txt saya yang ada di folder test tadi. Jika error, maka akan muncul pemberitahuan tidak bisa dibuka. Jika tidak error, maka akan memasuki ke looping while sini. Looping while ini adalah untuk mengecek atau untuk memasukkan row-row yang ada di tabel squid tadi, row-nya tersebut dimasukkan ke dalam file.txt di sini. Nah, jadi saya looping row-nya yang terdapat kolom username, kolom out, dan kolom password. Saya masukkan dalam variabel text dan kemudian saya write pada file .txt ini. Jadi row-row yang ada dalam tabel squid tadi akan saya masukkan ke dalam
file.txt, sehingga isi dari file.txt yang sebelumnya akan replace atau tertumpuk oleh file yang baru dari database tadi. Kemudian saya close file dan koneksinya. Nah, untuk menjalankan file.php ini saya menggunakan file.sh, yaitu ini file execute.sh. Saya beri nama execute.sh. Nah, ini yang isinya adalah php var www.html ts file2.php, yaitu untuk menjalankan file2.php-nya. Nah, ini saya sebelumnya melakukan chmod agar bisa dilakukan execute-nya, sehingga nanti file execute.sh-nya nanti bisa di run. Chmod 777 pada execute.sh. Nah, setelah itu saya menjalankan file execute.sh-nya menggunakan perintah watch. Nah, ini saya menjalankan file execute.sh dengan -n1 ini untuk menjalankan filenya per detik, setiap 1 detik sekali. Nah, ini jadi setiap 1 detik akan menjalankan file execute.sh, di mana file itu akan melakukan running terhadap file file2.php tadi. Sebelumnya, untuk memastikan bahwa script dari PHP ini bekerja, saya akan melakukan tes pada file.txt yang saya buat. File.txt. Nah, ini pertama saya kosongkan dulu. Kosong, saya beri komen kosong gini aja. Ini jadi dapat dilihat pada file.txt-nya. Nah, isinya kosong ya. Isinya kosong. Maka setelah saya run untuk script PHP tadi, nah ketika saya run ini seharusnya tadi file.txt-nya akan terisi oleh tabel pada database Squid tadi. Sehingga ketika saya jalankan, nah setelah saya running script PHP-nya tadi, maka isi file.txt tadi akan berubah, atau isinya ditumpuk. Yang sebelumnya ada komen kosong ini ditumpuk dengan username, outname, dan password dari database Squid tadi. Setelah itu baru saya coba pada isi kliennya. Nah, ini saya coba tanpa proxy dulu ya, tanpa proxy. Saya coba masukkan tanpa proxy dulu. Oke, bisa mengakses google.com. Ketika saya melakukan konfigurasi memakai manual proxy, maka saya coba refresh, oke, dan refresh Google kembali. Nah, maka akan meminta proxy, yaitu username dan password sesuai dengan apa yang sudah saya set di database Squid tadi. Ya, saya masukkan. Nah, bisa mengakses Google. Itu adalah percobaan dari skenario 2, yaitu user dan password tersimpan di database MariaDB atau MySQL. Berikutnya saya akan mencoba percobaan yang ketiga, yaitu jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Maka saya akan mencobanya. Ya, langkah pertamanya untuk melakukan percobaan 3 yaitu di sini saya menginstal file2ban.
Karena sebelumnya saya sudah menginstal, maka langkah berikutnya yaitu saya melakukan konfigurasi pada file tubennya. Saya melakukan konfigurasi untuk menambahkan data script, yaitu pada file etc file tuben jail.conf. Nah, di sini bentar, agak lama untuk membuka file jail.conf-nya. Oke, kemudian saya menambahkan. Nah, sini saya menambahkan script. Enable-nya saya ganti true. Untuk mengaktifkannya, portnya saya setting semua port aja, nggak apa-apa. Untuk protokolnya TCP, filter script. Bentame ini waktu ngeblokir firewallnya selama 10 detik. Maksudnya try-nya 3, yaitu sebanyak 3 kali percobaan salah passwordnya. Dan nanti lognya akan saya simpan di file access.log yang terdapat pada var log w3 access.log. Nah, nanti main action-nya mengarah ke IP tables untuk mengeluarkan IP isi client yang berusaha untuk melewati proxy. Kemudian saya simpan. Setelah itu saya melakukan konfigurasi di file etc tuben filter.d di file scriptnya script.conf. Nah, di sini saya sebelumnya isinya adalah regex yang ini. Kemudian saya ganti regexnya, yaitu untuk mengetahui atau mengecek kesalahan yang terjadi untuk error handlingnya. Saya buat seperti ini. Setelah itu saya simpan. Setelah selesai, maka saya melakukan restart service file tubennya. Nah, setelah saya restart, langkah berikutnya saya coba pada komputer kliennya. Oke, sebenarnya saya cek dulu di sini tables -nl. Nah, ini saya cek masih kosong, tidak ada yang terban. Di sini saya coba memasukkan username dan password yang salah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini harusnya sudah keblokir sehingga nanti di IP tables dapat terlihat ini, yaitu adalah IP dari PC klien saya. Udah di-ban oleh file to ban script. Sehingga nanti saya tunggu selama 10 detik sesuai dengan ban time saya yang sudah saya atur pada jail.config tadi. Ya, kira-kira sudah 10 detik. Nah, maka di sini saya bisa login kembali. Saya coba sekarang yang benar. Nah, bisa. Sekarang setelah 10 detik saya mencoba user dan password yang benar, maka saya akan bisa masuk melalui proxy-nya ke google.com. Sekian demo saya dari 3 skenario sesuai dengan quiz 2 pada keamanan jaringan ini. Kurang lebihnya atau kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.